Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikael Gabriel. Saya merupakan mahasiswa di Telkom University jurusan D3 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai cara setting up topologi hybrid di aplikasi Packet Tracer. Nah, apa sih topologi hybrid itu? Topologi hybrid adalah topologi yang menggabungkan dua atau lebih jenis topologi yang berbeda. Misal di sini aku mau bikin antara topologi star dan topologi bus. Yang pertama harus kita lakukan adalah menambahkan device-device yang ada di suatu jaringan. Yang pertama-tama aku tambahkan adalah PC. Untuk nambahin device atau perangkat di packet tracer ada di pojok kiri bawah ya. Ini aku mau nambahin PC untuk topologi star dulu. Aku pakai 4 PC. Dan ini untuk topologi bus di sebelahnya aku pakai 4 PC juga. 2, 3, 4. Kemudian kita akan nambahin switch untuk nyambungin device yang ada di satu topologi. Untuk topologi star tuh cuma butuh satu switch, sedangkan untuk topologi bus tuh pakai 4 switch. Jadi satu switch untuk satu device. Oke. Selanjutnya kita akan nambahin router untuk menghubungkan dua topologi ini. Kita cukup pakai satu router aja. Aku rapin dulu. Oke. Nah, setelah kita selesai nambahin device-device yang dibutuhkan, kita akan mengkoneksikan device-device ini menggunakan opsi connection. Nah, di sini ada beberapa jenis koneksi atau kabel yang kita akan pakai. Ada dua jenis, yaitu copper straight through dan copper crossover. Nah, bedanya apa sih? Untuk copper straight through itu untuk mengkoneksikan antara dua tipe device yang berbeda jenis. Misalnya ini aku mau nyambungin PC di topologi star ke switchnya. Kita pakai ini untuk nyambungin, tinggal kita klik aja kabelnya. Nih, terus klik ikonnya. Nah, ini untuk slotnya ada USB, ada RS, ada Fast Ethernet. Kita pakai Ethernet karena ini merupakan suatu jaringan. Kita sambungin ke switchnya. Ini pilih salah satu karena masih kosong semua. Ke Ethernet juga. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian kita akan nyambungin koneksi ke yang ada di topologi bus. Kayak yang tadi aku jelasin di awal, untuk topologi bus tuh satu device pakai satu switch. Jadi koneksinya masing-masing kabelnya kayak gini. Kabelnya masih pakai yang straight through. Nah, caranya juga sama aja. Nah, karena di topologi bus ini ada beberapa switch, ini akan kita sambungin satu sama lain switchnya. Kita pakai crossover. Kenapa? Karena kita akan mengkoneksikan antara switch dan switch tipenya sama. Makanya kita pakai yang crossover. Untuk slotnya pakai yang mana aja. Tapi untuk cara setting up-nya sama ya. Kita pilih, koneksiin. Oke. Lagi. Nah, setelah itu kita akan koneksiin antara switch ini, dua ini, di dua topologi ke satu router ini. Kita pakai yang straight through, karena beda kan tipenya antara switch sama router, dua device yang berbeda. Oke, kita pakai yang ini. Nah, kalau teman-teman misalnya bingung harus pakai tipe kabel apa atau ke slot yang mana, di packet tracer tuh ada opsinya yang otomatis tinggal nyambungin yang ini, yang icon listrik ini. Jadi teman-teman tinggal cukup klik aja, kemudian otomatis langsung connect ya, nggak perlu milih tipe kabel atau milih slot, jadi praktis. Nah, setelah ini kan udah nyambung semua nih pakai kabel. Langkah selanjutnya adalah setting IP address di tiap PC yang ada di jaringan ini. Pertama kita pilih
klik icon PC-nya, ada menu kayak gini, kita pilih yang desktop, kemudian IP configuration. Kita isi yang IPv4. Nah, untuk alamat IP-nya bebas ya, setelah teman-teman. Kalau aku akan nyontohin pakai 192.168.1.1. Oke. 192.168.1.2 karena PC 2. Nah, aku mau jelasin sedikit untuk IP address-nya. Ini kita pakai IP address kelas C. IP address kelas C itu range-nya dari 192 sampai 223. Nah, jadi IP address itu ada beberapa kelas, ada total ada 5 kelas. Ada IP address kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, kenapa dibedain gitu? Karena tiap kelas itu punya fungsi masing-masing. Misalnya kelas A itu khusus untuk jaringan dengan jumlah host yang besar, yang banyak. Sedangkan untuk kelas B itu untuk jaringan dengan koneksi host yang medium lah. Untuk kelas C itu untuk jaringan dengan host yang sedikit, kayak misal jaringan lokal atau LAN kayak yang kita bikin ini, makanya kita pakai kelas C. Nah, untuk kelas D dan kelas E itu eh, alamat IP khusus, jadi bukan diperuntukkan untuk umum. Kayak misal kelas D itu untuk fungsi untuk multicast. Oke, kita lanjut lagi. Kita lakuin langkah yang sama. IP 192.168.1.PC3.3. Lanjut. 192.168.1.4. Oke, untuk topologi start udah selesai, IP configuration-nya. Kemudian kita lanjut ke topologi bus. Langkahnya sama aja. 192, tapi yang beda ini nih 168.2.1. Nah, kenapa kita pakai .2 bukan .1 lagi? Karena ini merupakan suatu jaringan yang kedua. Ini kan ada dua topologi. Ini jaringan pertama nih. Di sini topologi star. Nah, ini jaringan kedua. Makanya di IP configuration topologi bus kita pakai nih 192.168.2.1. Nah, aku jelasin lagi ya untuk apa IP-nya. Jadi IP address itu terdiri dari 4 buah angka desimal nih yang dipisahkan oleh titik. Ini 192.168.2.1. Nah, jadi ini tuh IP address tuh dibagi jadi dua bagian. Ini ada network address dan ini ada host address. Nah, untuk network address itu untuk ngebedain antara jaringan satu dan jaringan yang lain. Misal di jaringan ini, jaringan topologi star, network address-nya 192.168.1. Nah, kalau di topologi bus kan .2. Nah, ini karena dia merupakan network kedua di skenario ini. Nah, untuk ini merupakan di digit terakhir merupakan host ID. Untuk host ID itu cuma ngebedain antara satu device dengan device lainnya. Sedangkan kalau network ID itu kan satu jaringan nih. Maka 192.168.2. Nah, network ID sama, tapi host ID-nya beda. Karena fungsi host ID itu untuk bedain antara device satu dengan device lain di satu jaringan. Sedangkan kalau network ID untuk bedain network di jaringan satu dengan jaringan yang lain. Makanya network ID-nya sama untuk topologi. Tiap satu topologi. Oke, kita lanjut lagi. Desktop ipconfig .pc3.3. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang notice kalau selesai setting IP itu bakal ada muncul angka ini di bawahnya. Walaupun kita nggak isi, tapi otomatis. Nah, ini merupakan subnet mask. Subnet mask itu cuma untuk bedain
antara network ID dengan host ID. Kalau yang 255 ini merupakan network ID. Kayak yang kita bisa lihat ada 3 angka desimal yang isi 255, sedangkan angka terakhir ini 0 merupakan host ID-nya. Jadi untuk bedain itu aja. Soalnya tiap kelas tuh antara network ID dan host ID-nya tuh beda-beda. Misalnya kalau kita bikin kelas A, network ID-nya tuh subnet masknya tuh isinya 255.0.0.0.0. Kalau kelas B tuh subnet masknya 255.255.0.0.0. Nah, kalau kelas C tuh 255.255.255.0. Nah, kalau di kelas A tuh ada 3 angka host ID-nya tuh ada 3 digit desimal. Sedangkan untuk kelas B ada 2 digit. Kalau kelas C kan ini 1 digit tuh di terakhir, desimal terakhir. Jadi untuk bedain itu aja sih subnetnya. Kita lanjut lagi terakhir. Oh ya, sebenarnya untuk setting IP config tuh di Packet Tracer ada beberapa cara ya. Bisa lewat sini. Mana nih? Ini di desktop, command prompt. Ini untuk cara manual. Kalau yang tadi kita pakai kan dari sini, IP config, dari interface-nya, tinggal isi. Nah, kalau di command prompt tuh diketik manual. Misalnya query-nya tuh IP config, kemudian spasi alamat IP 192.168.2.4, kemudian spasi lagi. Nah, ini subnet masknya 255.255.255.0. Tinggal kita enter, kemudian kita cek lagi di sini, tuh muncul kan. Nah, itu untuk cara manual ya. Aku mau jelasin aja. Nah, ini kita udah selesai setting IP-nya untuk semua PC. Selanjutnya adalah setting router. Nih, klik router configuration. Nah, kita klik ini interface gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet 000 itu tuh untuk switch yang ini topology star. Bisa lihat di sini keterangannya. Di sini. Dan gigabit 001 tuh untuk yang switch yang ini. Yang ada di topology bus. Nah, ini kita setting IP-nya. IP untuk switch-nya. Untuk 192. Dot. Tadi kan kita sampai 4 ya host ID-nya. Ini kita pakai 5 untuk switch. 168. Oke, done. Selanjutnya untuk yang ini network ID-nya 192.168.2.5. Host ID-nya 5. Oke, selesai. Nah, udah selesai semua untuk setting IP-nya. Untuk selanjutnya kita coba tes dulu kirim data. Kita pakai ini nih, pojok kiri atas, add simple PDU, untuk ngecek apakah koneksinya udah nyambung semua. Aku mau cek dulu untuk satu topologi, PC di satu topologi. Kita cek di sini kanan bawah, statusnya sukses untuk topologi star. Nah, untuk topologi bus sukses juga ya. Kemudian kita coba antara dua topologi ini, apakah bisa, apakah sudah nyambung. Coba kita lihat. Nah, ini fail statusnya. Kenapa? Karena kita klik lagi router. Nah, nih kita kan tadi setting ini di sini IP-nya. Nah, kita harus aktifin ini port statusnya belum on. Harus kita aktifin dulu. Kita on lagi. Oke. Configuration. Coba kita tes lagi apakah bisa.
masih fail statusnya. Kenapa? Kita cek dulu router gigabit. Nih, ini kan IP address untuk switch di topologi star di jaringan 1. Ini sebagai switchnya tuh sebagai gateway addressnya, kayak ngubungin antara satu topologi ke router ke topologi lain. Ini tuh namanya gateway. Kita klik PC. Nah, ini ada settingannya. Ini masih kosong ya, 0000. Kita isi pakai gateway yang switch ini 15. Setting lagi 15 15. Begitu juga untuk PC yang ada di topologi bus. Gateway-nya tuh jadinya 192.68.25. Kita lakuin langkah yang sama. Oke, selesai. Nah, kita tunggu dulu. Kemudian kita coba cek lagi. Apakah bisa antara dua topologi ini ya. Tadi kan fail. Kita coba lagi. Oh iya. Ini ada bug di packet tracer ya. Coba ya. Nih. Nah, ini sukses. Kita coba lagi skenario 0. Kan masih fail tadi terakhir. Tes lagi. Oke, udah sukses. Nah, kita udah selesai buat bikin topologi hybrid. Aku mau recap aja langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita add device, kita add PC, add switch, add router, kemudian kita setting topologinya yang kita mau. Setelah itu, langkah kedua adalah setting IP di PC. Kemudian setting IP untuk switch di router, di settingan router. Kemudian dari IP switch itu kita masukin variabelnya ke default gateway yang ada di PC. Nah, setelah itu kita tes pakai ini add simple PDU. Oke, selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, boscu, capek gue boscu. Oke.